koordinasi organisasi, saking asiknya berlembaga sampai lupa akan akademisi. Sehingga kita 2 kampus. Saya ketemu dengan teman-teman di sini, kebetulan ada teman saya angkatan 2012 dari UNEM, dari desa, saya kurang tahu nama desa di sini. Saya pernah melakukan demonstrasi dengan teman-teman di sini terkait persoalan sampah di kecamatan sini. Apa? Mungkin dulu di DPR kota DPR Kabupaten Goa. Kalau untuk persoalan kawal kasus lainnya dan sebagainya, sering kita pernah membangun gerakan sampai di Jakarta, membangun gerakan di Kota Makassar. Saya biasa berafiliasi dengan guru merah, para pekerja dari Kima. Tahu ya Kima? Jadi mungkin itu aja lah. Nanti kalaupun ada pertanyaan silakan bertanya tentang saya. Saya akan menjawabnya. Dan materi yang saya bawahi tentang pimpinan. Ya mungkin ada yang tanya terkait persoalan gerakan. Saya kak? Ya silakan. Silakan bertanya. Ini kak, selama perjanjian aktivis, apakah kakak ini pernah detail? Bukan banyak. Jadi saya pernah diculik dan dipukul bawa pelur. Mata kiri saya sebagai saksi bisu dan ditangkap. Jadi silakan lihat di Facebook saya, rekam jejak saya itu banyak. Dan pernah dipukul sampai berpuluh, sampai masuk rumah sakit. Gara-gara demo 2003. Saya mengakomodir massa banyak. Kita pernah dipukul, diculik, dihantam sama preman sudah terbiasa. Sudah mati. Jadi kalau ingin menjadi mahasiswa atau aktivis, konsekuensinya hanya 3 pilihan: kuburan, rumah sakit, penjara. Kalau ingin menjadi aktivis, tapi kalau ingin menjadi mahasiswa yang hanya menggunakan 4K, ada dia tahu tidak 4K itu apa? Kampus, kos, kasur, kamar mandi. Ya. Itu tipikal mahasiswa yang pola pikirnya masih kerdil. Jadilah mahasiswa yang aco, akademis, cinta, organisatoris. Cinta juga perlu, itu penting. Bukannya dalam hidup. Jadi itu. Jadi kalau bicara gerakan, saya pernah dipukul, pelur, udah. Masuk penjara udah. Digerebek udah. Diculik udah. Dihadangi sama preman sudah. Jadi segala sesuatu yang kita lewati dalam dunia gerakan itu sebagai bentuk pelajaran atau proses kebebasan kita dalam berlembaga. Pola pikir kita akan dirubah pelan-pelan oleh satu sistem yang dibuat dalam dunia gerakan itu sendiri. Jadi teman-teman kalau hanya dalam akademisi kemudian teman-teman hanya berkutik pada wilayah basic, misalnya jurusan matematika ya, hanya fokus pada situ, teman-teman tidak akan menjadi orang besar. Karena kebanyakan orang-orang besar di Republik ini lahir dari orang-orang yang berani dan menjadikan dirinya sebagai pemberontak. Pemberontak dalam tanda kutip bukan ingin merdeka jadi negara sendiri ya, tidak. Tapi dia mampu untuk mengkritisi segala kebijakan, entah di SMA, di desa dan lain sebagainya. Itu yang perlu. Jadi kalau ingin bergerak dan dijadikan diri Anda sebagai aktivis, Anda lihat sejarah 98-97, beberapa aktivis dihilangkan, diculik waktu zaman Soeharto. 98 salah satu seniman terbaik Republik ini yang melawan dengan Kusuma adalah Biji Tutu. Dia pernah diculik dan dipukul, persis dengan mata kiri saya dipukul. Sampai hari ini dia hilang. Kasus
Bang Senturi dan Hambalang. Munir itu dibunuh dalam pesawat, dikasih racun oleh zamannya SBY. Ya, aktivis-aktivis yang selamat hari ini seperti Adina Pitapulu, Suditmiko, aktivis-aktivis 98 yang masih eksis sampai hari ini, mereka di DPR RI sekarang. Sekarang beberapa tokoh-tokoh aktivis yang kemudian hari pada saat perjuangan Orde Baru semuanya diculik, ditembak, sampai hari ini mayatnya tidak ada. Jadi perjuangan mereka dalam melawan satu rezim otoriter membawa sebuah hasil yang memuaskan bagi generasi penerus hari ini. Tapi generasi hari ini semuanya tetebengek yang cuma sail, kemudian cuma gaya, seolah sebagai pecinta alam. Ya juga sih pecinta alam sih, tapi enggak terlalu monoton bahwa saya pecinta alam. Itu namanya pencitraan. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, materi yang sebabnya ini tentang kepemimpinan. Kepemimpinan, ada yang tahu tentang kepemimpinan nggak? Apa itu kepemimpinan? Apa itu kepemimpinan dan apa itu pemimpin dan apa itu memimpin? Menurut definisinya teman-teman ya. Apa itu kepemimpinan? Silakan. Apapun definisinya teman-teman, itu adalah kemerdekaan berpikirnya teman-teman. Saya sepakat hal itu. Saya tidak membatasi ruang gerak berpikir Anda. Silakan. Sedikit, Kak. Ya, Menurut saya tuh kalau pemimpin itu dia yang sebagai pemimpin memimpin semua anggotanya. Pembina lahirnya para anggota-anggota. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Kita harus aktif berpikir loh di sini. Jadi saya tidak mau saya sendiri yang bicara. Saya minta teman-teman untuk sama-sama berpikir. Karena pemimpin besar itu lahir dari orang-orang yang sering berpikir. Tapi jangan berpikir hal-hal yang seksualitas dan sebagainya. Silakan. Kepemimpinan itu apa sih? Saya minta menurut definisinya teman-teman. Silakan. Apapun itu adalah keputusan kita bersama. Sepakat nggak? Sepakat. Oke, silakan. Saya minta kepada teman-teman untuk mendefinisikan kepemimpinan itu apa. Tadi sudah disampaikan oleh, saya panggil Bung aja ya. Iya. Bung siapa namanya? Bung Eri. Bung Eri. Egil. Iya. Bung Egil, pemimpin menurut dia adalah memimpin anggotanya atau mengakomodir kepentingan orang lain juga ya. Mungkin ada lagi. Itu soal pemimpinan. Kepemimpinan itu apa sih? Kepemimpinan mengatur di. Oke, mengatur apa?
Coba tangannya ke atas. Menuntun. Menuntun. Jawab. Misalnya tidak bangun, skip. Sekali. Misalnya tidak bangun, terakhir misalnya. Ya, yang menjawab Pepatah muda mengatakan kata mengatakan saya. Jadi saya untuk mengenali. Esa. Oke, lanjut siapa lagi tadi? Ada 3 tadi. Jadi teman-teman saya panggil Bung ya. Arti dari Bung itu Bung. Berjuang untuk negara. Itu artinya Bung. Ya, oke. Kepemimpinan itu apa sih menurut teman-teman yang lain? Artinya percuma kita membahas teori pemimpin kalau teman-teman tidak mengerti diri Anda sendiri. Ya siapa? Pimpinan itu yang mampu mengajarkan anggota-anggotanya agar lebih luas pengetahuannya dan mampu bertanggung jawab pasti. Ya, perkenalkan nama saya Pak Wais, adiknya Pak Wais. Oke, pemimpin yang mampu Yang bertanggung mampu jawab. mengajar anggotanya untuk Saya simpulkan mampu bertanggung jawab ya. Ada lagi? Silakan. Pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab besar terhadap anggota yang dia pimpin. Contohnya saya ini kepala desa kita, dia yang bertanggung jawab atas berkelanjutannya makmurnya masyarakat ini. Oke, definisi dari siapa namanya? Aldi bahwa mampu bertanggung jawab ya dalam satu ibadah atau desa sendiri. Contoh kecilnya itu desa Karang ini. Oke. Jadi kepemimpinan itu saya ingin merangkum ya. Kepemimpinan itu seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain dan mengajak untuk bersama dan kerjasama. Itulah kepemimpinan. Jadi teman-teman, ketika menjadi ketua OSIS ataupun ketua Karang Taruna, teman-teman harus mampu untuk mengajak atau mempengaruhi orang lain. Nah, kemudian proses untuk mempengaruhi orang lain itu sendiri, atau jangan dulu situ. Pemimpin ini tadi, menurut teman-teman apa? Apa bedanya kepemimpinan dan pemimpin dan memimpin? Apa sih bedanya? Kepemimpinan, pemimpin dan memimpin. Apa bedanya? Ya, Dia memiliki perbedaan yang sama-sama memimpin tapi memiliki perbedaan. masalah memiliki Sama-sama memimpin tapi memiliki perbedaan. maksud saya gini, apa sih perbedaan dari definisi pemimpin, memimpin, dan kepemimpinan? Oke, pemimpin. silakan. Pemimpin adalah seorang yang menjabat yang berani bertanggung jawab. Sedangkan memimpin adalah patokan atau yang membawa kita yang lebih baik. Oh, kita lihat dulu. Siapa namanya Bu? Sapri. Sapri. Oke. Menurut Bung Sapri mengatakan bahwa pemimpin itu seseorang yang mengakomodir ya, bisa saja begitu. Artinya bahasa paling sederhana, dia mampu mengarahkan anggotanya. Misalnya ketua Karang Taruna, itu pantas tidak dinyatakan pemimpin?
Mangga. Mau bertanya. Silakan. Pemimpin sama ketua itu sama berbeda, ada perbedaan nggak? Apanya itu? Kalau pemimpin sama ketua apakah ada perbedaan? Pemimpin itu dan ketua itu semacam ya, jabatan dan termasuk dalam pemimpin sendiri. Jadi pemimpin dan kalau ada kepemimpinan dulu itu nanti apa sih? 2022 awal bulan. Tolak ukur perbedaannya. Tengok kamarnya. Kepemimpinan itu adalah asas kepemimpinan. Semacam dia Kira-kira apa ya bahasa sederhananya? bagaimana secara psikologi? Dia adalah teori. Bahasa. Tadi Teori Pak Desa. tujuannya adalah agar mengetahui apa itu pemimpin dan memimpin. Gimana cara memimpin dan pemimpin itu seperti apa. Anda harus mengetahui ini kepemimpinan dulu, Pun tidak hadir. baru menjadi pemimpin dan pemimpin. Jika Anda ingin menjadi pemimpin yang baik, Itu pun kalau mau. Anda harus menguasai teori Ini kalau kepemimpinan. tidak bisa. Jadi ini adalah asas atau dasar atau pijakan pikiran sebagai alas pikir Artinya percuma ini masuk dia. pada kedua kategori ini, pemimpin dan pemimpin. Kalau Kalau Anda tidak menguasai ini kepemimpinan, Anda akan menjadi orang biasa. Anda tidak akan mengerti akan tanggal fungsi sebagai ketua OSIS ataupun ketua lembaga organisasi. Jadi teman-teman harus menguasai ini ya. Kalau Anda ingin menjadi ya, pemimpin bisa juga menjadi pejuang sama saja. Jadi mengakomodir kepentingan rakyat. Oke. Jadi sudah ada lagi pertanyaan di sini. Supaya saya hapus. Silakan Bu. Silakan, Bung. Ya, yang perempuan itu mungkin saya panggil Sarina ya. Sarina itu ada sejarahnya. Sarina itu adalah istrinya Bung Karno, salah satu pejuang, seorang janda. Tapi jiwanya itu besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mendorong Bung Karno. Siapa tadi namanya ketua? Sarina. Sarina, silakan. Teman-teman, kalau ingin mengetahui rekam jejak pikirannya Bung Karno, seperti buku Di Bawah Bendera Revolusi, kemudian buku Nasato Islam Sontoloyo, dan beberapa buku lainnya Bung Karno. Silakan teman-teman baca. Oke. Nah, Jadi kalau saya Bu, mana? bisa saya bicara dulu. Ketika Anda ingin menjadi pemimpin, jadi manusia, saya membahas tentang manusia dulu ya. Pola pikir manusia dipengaruhi oleh zaman. Jadi pola pikir manusia dipengaruhi oleh zaman. Manusia tidak bisa menjadi pemimpin bila proses zaman itu tidak melalui fase-fase tertentu.
Saya ingin jelaskan. Zaman pertama adalah zaman komunal primitif, zaman kedua adalah feodal, zaman ketiga adalah modernisasi. Zaman ketiga itu saya katakan revolusi bertani. Jadi pola pikir manusia dipengaruhi oleh zaman. Anda tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, Anda tidak bisa menjadi pemimpin yang bijak, Anda tidak bisa menjadi pemimpin yang luar biasa tanpa melalui fase-fase ini. Jadi fase yang pertama adalah komunal primitif. Jadi zaman komunal primitif adalah satu zaman manusia yang berpindah-pindah terus, nomaden. Artinya tidak menetap. Manusia pada saat itu pola pikirnya belum mampu mengakomodir kepentingan orang banyak. Mereka hanya mempedulikan kepentingan pribadi. Karena pada saat itu revolusi manusia. Jangan dulu ibu. Maaf ya, sedikit otoriter saya. Jadi pola pikir manusia di saat komunal primitif, mereka mencari makan berburu dan bercocok tanam mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu dalam jagung. Mereka hanya hidup bertahan hidup, berpindah. Dari Takalar ke Jelponto, Goa dan sebagainya. Itulah masyarakat komunal primitif yang berjalan sesuai kelompoknya masing-masing tanpa pemimpin. Jadi pola pikir mereka masih kering. Zaman-zaman mereka masih menggunakan sistem barter. Ini terbesar bahasanya. Apa namanya? Zaman barter itu bahasa Galuh. Ya, tukar ikan dengan sayur. Itu sistem barter. Jadi pola pikir manusia ingin menjadi pemimpin pada saat itu dipengaruhi oleh zaman. Dari zaman komunal primitif yang memang tidak mengenal pendidikan, tidak tahu bercocok tanam, masih nomaden, zaman batu dan lain sebagainya. Mereka berpindah-pindah. Pola pikir itu tidak secerdas manusia sekarang. Sehingga untuk membangun satu organisasi, untuk membangun satu komunitas kecil pada zaman komunal setiap orang itu zaman komunal primitif. Kemudian zaman feodal. Zaman feodal itu adalah zaman kerajaan, seperti kerajaan tua. Pada zaman kerajaan atau zaman feodal, masyarakat kecil itu diprioritaskan penghasilan kebunnya atau komoditinya, penghasilan pasar anunya ya, seperti jagung itu 70% diberi kepada Raja Goa, 30% untuk kepribadian atau konsumsi pribadi. Jadi ada penindasan zaman feodal, ada intimidasi, ada semacam ruang gerak manusia pada saat itu untuk berpikir maupun untuk berintas dibatasi oleh satu aturan yang non formal. Aturan itu ya semacam aturan adat istiadat. Dia tidak secara tertulis. Makanya zaman feodal itu sistem dinasti itu lahir. Jadi pemimpin yang misalnya, mohon maaf ya, kepala desa sini ya sistemnya ya mungkin nantinya anaknya, setelah anaknya selesai cucunya lagi gitu. Dan itulah zaman feodal. Iya. Jadi baris turun temurun. Jadi sehingga Anda orang-orang yang bermimpi ingin menjadi pemimpin itu tidak akan pernah tercapai karena dibatasi ruang gerak oleh tradisi feodal. Dibatasi oleh tradisi feodal. Karena ketika Anda bukan bagian dari keturunan raja, maka Anda tidak bisa memiliki Goa secara utuh. Anda hanya bisa menjadi rakyat biasa. Itu zaman feodal. Nah,
di revolusi bertani ya, dimulai dari 800 sampai 8.000 sampai 5.000 sebelum Masehi, baru ada manusia yang mampu bercocok tanam. Artinya dia bisa menetap kayak desa ini. Akhirnya masyarakat sini bercocok tanam di sini sehingga dia menetap dan tidak akan lagi berpindah-pindah seperti zaman komunal primitif. Dan ya, jadi itu adalah fase-fase di mana manusia pada saat itu memiliki kemampuan yang lebih, tapi dibatasi ruang geraknya oleh satu sistem zaman yang memang pada saat itu kemerdekaan berpikir manusia itu dibatasi oleh zaman itu sendiri, dari zaman komunal primitif sampai feodal. Kemudian masuk zaman modernisasi. Zaman modernisasi, manusia dipaksa harus hidup bergandengan dengan perubahan zaman, seperti dari persoalan pendidikan, kemudian teknologi, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi zaman modern, dari zaman komunal, feodal, revolusi bertani sampai modern, pola pikir manusia berbeda. Sekarang, ketika Anda ingin menjadi pemimpin, silakan, Anda punya hak. Tinggal dipilih secara demokrasi, musyawarah mufakat atau mufakat musyawarah. Itu sekarang, era sekarang. Dulu enggak, zaman feodal enggak bisa. Kalau Anda ingin menjadi raja, ya setidaknya Anda bagian dari keluarga kerajaan itu sendiri. Sekarang, Anda anaknya petani, Anda anaknya pemimpin kota, dan lain sebagainya, Anda tetap berhak bermimpi untuk menjadi pemimpin. Anda punya hak saat ini, karena ruang gerak kebebasan berpikir manusia itu diatur oleh zaman saat ini. Dimengerti? Ada pertanyaan? Silakan. Begini Kak, sekedar tambahan juga ini, apakah sifat apakah kita dengan ini sifat kepemimpinan, pemimpin dan memimpin, apakah harus kita perlu jabatan supaya disebut itu ketiga itu? Apa harus kita disertai dengan jabatan supaya kita bisa disebut pemimpin? Oh ya, pertanyaan bagus, saya mengerti. Jadi pertanyaannya lebih ke spesifik ke, mungkin saya bisa simpulkan ya, apakah hari ini teman-teman ketika ingin dikatakan pemimpin, ketika sudah memimpin satu lembaga organisasi? Saya rasa tidak. Bukan itu tujuan saya memberikan satu pengetahuan tentang pemimpin. Pemimpin itu orang-orang yang mampu berpikir dan mampu mengakomodir seluruh kepentingan rakyat. Salah satu mengadvokasi kepentingan rakyat. Semisalnya di daerah Bulukumba atau daerah sini ada tambang ataupun ada masalah di desa, teman-teman harus mengawal itu. Itulah ciri khas seorang pemimpin. Dia lahir dari pemikir. Dia lahir dari manusia-manusia yang mampu peduli pada kepentingan orang banyak. Jadi kalau bicara tentang pemimpin itu bukan soal ketiga teman-teman jadi ketua OSIS atau ketua Karang Taruna baru dikatakan pemimpin. Enggak. Pemimpin yang baik itu dia mampu berpikir, mampu mengakomodir kepentingan rakyat. Sepakat? Sepakat. Mampu tidak mengakomodir kepentingan rakyat, teman-teman. Harus, jangan pernah mengatakan jangan pernah berpikir seperti Hanya ada itu. satu kata. Hanya ada satu kata, lawan. Betul. Ya, karena saya sering menyampaikan gini, satu langkah mundur adalah penunjuk,
2 langkah mundur adalah Sunda, 3 langkah mundur, maka teman-teman sekalian sudah ditindas persekusi. Maka hanya ada satu kata, Lawan. dan Lawan. Sepakat. Hidup mahasiswa. Merdeka. Merdeka. Takbir. Allahu Akbar. Besok kita orasi. Oke. Maju. Apa moderasi? Jadi teman-teman yang dari SMA yang dari desa sini ya, kalau bisa teman-teman SMA-nya di mana? Di Bulukumba. Setidaknya teman-teman berkompak. Iya, kompak. Kompak. Dan apa namanya itu ya? Orang tua di teman-teman kompak. Berikan satu suara, menyuarakan ke desa agar desa sini harus dibuka ke SMA. Itu satu poin tawaran saya ya teman-teman. Kalaupun ada kesulitan tinggal saling hubungi saja. Kita siap melakukan apapun modelnya. Mau melalui lobby diplomasi atau melalui tekanan udara atau tekanan darat. Tekanan udara itu melalui media, tekanan darat itu demonstrasi. Oke. Jadi bagaimana? Perilaku manusia, pola pikir manusia itu dipengaruhi oleh zaman. Jadi zaman yang menentukan manusia mampu tidak menjadi pemimpin. Hari ini teman-teman sudah menjadi pemimpin. Anda dipercayakan sama orang tua untuk sekolah di SMA atau yang lain kuliah. Anda sudah menjadi pemimpin. Tapi bukan sekedar atau tiba sebatas menjadi siswa, tapi harus membangun relasi, kemudian membangun satu gerakan kecil, ya mungkin dengan cara teman-teman di desa Baksos ataukah produktivitas kajian ilmiah lainnya yang sesuai dengan kapasitas kemampuannya teman-teman. Jadi pola pikir manusia itu dipengaruhi oleh dia zaman. Ada pertanyaan? Oke. Dan juga pola pikir manusia dipengaruhi oleh tekanan sosial. Salah satunya kita mengkaji sejarah ya juga ya. Karena ini penting. Dari saya punya kajian tentang kepemimpinan berbeda dengan yang lainnya. Saya punya analisis yang berbeda. Jadi kepemimpinan atau ingin menjadi pemimpin, dia harus punya tekanan sosial. Orang-orang besar lahir itu karena ada tekanan sosial yang sangat luar biasa. Misalnya di desa apa lagi namanya? Taring ini ada penindasan dilakukan oleh misalnya aparat kepolisian. Maka teman-teman, pemimpin-pemimpin besar itu lahir dari situ. Ketika ada tekanan sosial atau ada intervensi atau ada semacam ancaman, pemimpin-pemimpin besar itu lahir ketika ada ancaman sosial yang sangat luar biasa terhadap kelompoknya ataupun daerahnya sendiri. Semisalnya Indonesia ya, kita melakukan kembali kepada sejarah. Sejarah bangsa pertama yang masuk di Indonesia adalah Portugis. Portugis pada tahun 1511. Portugis masuk di Indonesia di Selat Malaka. Pada saat itu di Selat Malaka adalah salah satu daerah pertukaran terbesar. Ya, dari komoditi, kelapa, jagung, dan lain sebagainya. Bangsa Portugis pada saat itu berlayar dari Portugis pada tahun 1511 di Selat Malaka. Pada saat itu pula bangsa Portugis diusir oleh salah satu pemuda Aceh yang namanya Sultan Iskandar. Dia melakukan pemberontakan terhadap bangsa Portugis. Dia dari tokoh Islam, Sultan Iskandar di Selat Malaka. Pada saat itu Sultan Iskandar memberontak. Saya menolak kehadiran bangsa Portugis untuk menguasai pasar di Selat Malaka pada saat itu.
Akhirnya pada saat itu bangsa Portugis pindah ke wilayah timur Indonesia, yaitu di Maluku. Sampai di Maluku, bangsa Portugis melakukan sosialisasi kebudayaan Portugis. Apa budaya Portugis? Musik keroncong dan agama Kristen. Itu adalah budaya asing. Salah satu Islam itu adalah budaya asing. Jadi bangsa Portugis melakukan sosialisasi di Maluku pada saat itu. Sosialisasi kebudayaan bangsa Portugis. Salah satu adalah musik keroncong dan agama Kristen. Nah, pada saat itu ketika bangsa Portugis menguasai seluruh hasil kekayaan alam di Maluku, mereka menerapkan yang namanya pasar monopoli. Maaf ya, agak anu bahasanya ya, tapi nanti saya jelaskan. Monopoli. Pasar monopoli ini adalah salah satu jenis pasar. Harga komoditi ditentukan oleh bangsa Portugis. Artinya harga apa namanya? Apa dulu penghasilan di sini? Jagung. Harganya itu ditentukan oleh orang luar. Semisal saya orang luar datang ke sini, saya menentukan harga di sini. Teman-teman terima enggak? Tidak. Ya, bagus. Jadi bangsa Portugis pada saat itu menerapkan pasar monopoli. Ada perlawanan dari pemuda Maluku. Para pejuang-pejuang dari Maluku itu pernah dilihat di dalam uang 1000 itu yang pegang parang itu. Timuran. Ya, itu bagian dari wilayah timur ya. Ah, di Maluku pada saat itu ada pemberontakan besar terhadap bangsa Portugis. Setelah bangsa Portugis diusir dari Maluku, bangsa kita itu Spanyol. Spanyol hadir 1521. Bangsa kedua Spanyol. Kehadiran bangsa Spanyol pada saat itu melakukan kerjasama untuk membeli seluruh hasil komoditi di Nusantara. Salah satu mereka kerjasama dengan Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Goa, Kerajaan Macan di Maluku, Kerajaan Tidore di bagian Ambon, Kerajaan Tidore, Kerajaan Macan. Mereka membeli semua rempah-rempah, penghasilan komoditi yang ada di wilayah timur, kemudian di Jawa. Nah, kehadiran bangsa Spanyol tidak ada reaksi dari tokoh-tokoh pemuda Indonesia ataupun para founding father bangsa kita. Mereka tidak reaksi karena mereka tidak menciptakan imperialisme dan kolonialisme. Apa ya? Maaf, tidak mereka, mungkin bahasanya terlalu anu ya. Mereka tidak menciptakan yang namanya penjajahan, tapi mereka bekerja sama dalam membeli rempah-rempah yang ada di Indonesia. Bangsa ketiga Inggris. Bangsa Inggris masuk ke Indonesia pada tahun 1579. Ratu Elizabeth pertama Inggris menyuruh salah satu bawahannya untuk datang ke Indonesia untuk mengambil atau membeli seluruh rempah-rempah di seluruh wilayah Indonesia. Bangsa Inggris datang ke Indonesia atas dasar dorongan kedua bangsa Portugis dan Spanyol. Ini bangsa ketiga ya. Bangsa keempat yang hadir itu adalah Belanda, Jepang kelima ya. Nah, apa alasan Belanda datang ke Indonesia? Apa alasan Belanda datang ke Indonesia? Alasannya adalah pada saat itu kasus perang dunia pertama dan dunia kedua dan lain sebagainya, kemudian apa namanya? Belanda perang dengan Belgia pas itu. Belanda mengalami krisis ekonomi politik. Sehingga untuk memulihkan kembali perekonomiannya, mereka datang menjajah Indonesia dan mengambil semua kekayaan alam di Indonesia. Nah, kehadiran Belanda lah para pemikir-pemikir besar Indonesia mulai lahir. Dari tokoh-tokoh Islam, tokoh Kristen, tokoh Islam seperti Sultan Iskandar, tokoh-tokoh Katolik itu seperti beberapa tokoh Katolik dari timur, kemudian tokoh-tokoh besar lainnya seperti Bung Karno, kemudian banyaklah tokoh-tokoh besar yang lain di saat Belanda masuk ke Indonesia. Jadi ketika Belanda masuk ke Indonesia, banyak pemikir-pemikir besar.
tokoh-tokoh pemuda mulai konsolidasi. Bung Karno, Muhammad Hatta, Maramis, dan lain sebagainya itu. Mereka melakukan konsolidasi untuk melawan tekanan politik dari Belanda. Seperti Bung Karno Muda, itu dalam bukunya Bung Karno Muda itu, ya di Bung Karno itu sudah di TB. Jadi ongkos oleh salah satu janda. Iya, Bung Karno itu istrinya 9 yang saya, yang banyak masalah. Jadi para pemikir-pemikir besar lain ketika adanya penindasan oleh negara-negara asing, yaitu negara Belanda. Jadi ketika manusia ditindas atau diserang psikolognya, maka dia akan memberontak. Semisalnya malam hari ini, Bung siapa yang gondrong itu? Bisa. Bung Esa. Saya kasih rontok giginya kan? Apakah dia diam atau tidak? Jelas dia bergerak. Melawan. Jadi pemimpin-pemimpin besar itu lahir ketika dia ditekan. Makanya Bung Karno dan lain sebagainya, founding father bangsa kita, lahir itu ketika ada penindasan yang dilakukan oleh orang Belanda dan beberapa negara 5, Portugis, Spanyol, Inggris, Jepang, dan Belanda. Karena ada tekanan ini, penindasan yang terus terjadi, maka tokoh-tokoh pemikir dunia hadir. Tokoh-tokoh pemimpin besar Indonesia lahir. Salah satu Tan Malaka. Mereka lahir karena adanya penindasan. Makanya pertanyaan dari Bung Gondrong tadi bahwa apakah ketika menjadi seorang pemimpin baru dikatakan apa tadi pertanyaannya? Apakah harus mempunyai jabatan Kedua. Apakah ketika kita memiliki jabatan baru dikatakan pemimpin? Jawabannya tidak. Makanya tekanan dari saya dari tadi, ketika ada penindasan, maka teman-teman atau pemimpin itu lahir dari situ. Dia harus menjadi, ya saya kembali ke Maba ya, bahasa materi Maba sebagai agen of change, social of control, moral of course, ya, mengontrol kepentingan umum, mengkritik segala kebijakan dan lain sebagainya. Jadi ketika ada tekanan baru lahirlah seorang pemimpin besar. Beberapa tokoh-tokoh seperti Sujitmiko, mereka jadi DPR RI itu, mereka salah satu tokoh aktivis yang memperjuangkan gulingnya Soeharto pada saat itu. Sehingga mereka di zamannya Soeharto itu seluruh aktivis atau masyarakat itu ditindas oleh sistem, digilas habis oleh sistem. Nah, ketika ada pendekatan sosial seperti itu, maka ada jiwa kita untuk melakukan perlawanan. Oke? Ada pertanyaan? Silakan. Begini Kak, mungkin ini pertanyaan saya agak sedikit melenceng dari pembahasan Kak. Berhubung kakak juga sebagai apa tadi jabatannya Kak? Ketua apa? ini. Nah, sekarang kita dalam keadaan terdesak Kak. Kita sekarang dijajah oleh bangsa kita sendiri. Bahkan kita disuruh sehat di negeri yang sakit. Pertanyaan saya Kak, tindakan apa yang harus kita lakukan sebagai generasi pemuda yang bisa didengarkan oleh pemerintah? Karena jika kita cuma hanya berkritik, bahkan demokrasi saja kita lakukan secara tindakan Kak, belum tentu didengar oleh pemerintah. Nah, saya bertanya Kak, tindakan apa yang bisa menusuk masuk supaya kita sebagai pemuda-pemuda bisa didengar suaranya Kak? Oke. Pertanyaan sangat luar biasa ya. Sebenarnya kalau teman-teman ingin melawan pandemi atau COVID-19, sebelum Anda melakukan penolakan atau melakukan aksi demonstrasi atau melakukan konferensi pers, memberikan pernyataan melalui media, teman-teman harus mengetahui pandemi itu seperti apa. Apa kajiannya teman-teman? Kan gitu. Jangan sampai hanya cocologi, artinya asal bicara tanpa ada dasar atau pijakan pikirannya.
Ya, panjang lagi kalau cerita di pandemi. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ingin mengkritisi soal kebijakan PPKM pandemi COVID-19 ini, sebenarnya satu jalan alternatifnya melakukan aksi demonstrasi menolak PPKM. Karena kalau kita melihat, kalau kita mengkaji ya, saya ingin memaparkan PPKM. Tadi sudah saya sempat diskusi dengan teman-teman. Jadi ada dua tesis untuk menganalisis tentang persoalan pandemi COVID-19, menggunakan tesis analisis ekonomi politik dan menggunakan tesis analisis kesehatan. Kalau secara kesehatan, oke, mungkin virus corona akan masuk ke Indonesia. Tapi kalau kaji secara ekonomi politik itu bertolak belakang. Teman-teman kalau ingin baca analisis ekonomi politik itu Adam Smith, tapi saya tidak tersuka dengan kajian ekonomi politik Adam Smith. Tapi saya lebih suka kajian ekonomi politiknya Marxis. Ada bukunya 3 yang besar begini, Das Kapital 1, Kapital 2, Kapital 3. Tapi teman-teman jangan dulu baca di situ, terlalu mendalam sekali sih. Tapi untuk mengkaji persoalan ini secara akademisi dan secara akal sehat, teman-teman harus punya pijakan dasar yang mumpuni untuk mengetahui persoalan pandemi ini, yaitu dengan cara mengkaji menggunakan analisis ekonomi politik, Ekopol. Jadi teman-teman bisa mengkaji tentang Ekopol. Jadi sebenarnya pandemi ini adalah perang dagang sebenarnya. Saya simpulkan seperti itu. Kita melakukan aksi demonstrasi dengan cara apa? Hari ini PPKM diterapkan dari tanggal 3 kemarin sampai sekarang, diperpanjangkan terus-menerus. Sedangkan mall dan beberapa toko-toko besar itu dibuka. Kok pedagang kaki lima dilarang menjual? Ada apa? Nah, kalau kita berbanding persoalan pandemi di saat flu Spanyol ya. Di zaman flu Spanyol pada saat itu WHO belum ada, jadi kesehatan belum ada. Kita banding flu Spanyol dengan pandemi COVID-19. Jadi kalau dianalisis dengan ekonomi politik, dari 2017 sampai 2018, Amerika dengan Cina terjadi perang teknologi. Indonesia revolusi industrinya masih 4,0, Cina sudah 6,6, Amerika Serikat sudah 7, ke atas revolusi industri ini. Indonesia masih pemula. Jadi perang teknologi antara kedua negara ini dimenangi oleh Cina. Makanya kemarin Donald Trump memboikot semua aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh Cina, WhatsApp, Twitter dan sebagainya itu dilarang masuk Amerika Serikat oleh Donald Trump. Jadi ada perang teknologi di sini. Nah setelah perang teknologi masuk 2018 ke 2019 sampai 2020 terjadi perang dagang, yang dimana siapa yang mampu menguasai pasar dunia, pasar bebas. Nah penguasaan pasar bebas kita ketahui sendiri, Amerika Serikat sangat luar biasa. Amerika Serikat punya bank sentral Amerika Serikat yaitu World Bank. Bank dunia, IMF itu bank sentral dunia itu. Atau milik Amerika Serikat. Siapa yang membuat PBB? Amerika Serikat. WHO ada yang ciptakan siapa? Amerika Serikat. Jadi perang dagang antara Cina dengan Amerika Serikat itu bersaing sama. Nah, Amerika Serikat tidak mau ada negara yang mencoba menentang dolar. Makanya nilai mata uang dunia itu dolar tetap di atas nih dari mata uang lainnya. Jadi ketika lemah mata uang lemah tukar rupiah dengan dolar itu terjadi inflasi atau penurunan mata uang dolar Amerika Serikat. Yakin dan percaya Indonesia akan terjadi krisis ekonomi politik. Maaf ya, terlalu tinggi kita bahas ini karena langsung pertanyaannya tidak apa-apa ya. Lanjut aja. Jadi perang dagang ini terus masif. Nah, ketika kekalahan Amerika Serikat tidak satu-satu ini ceritanya seimbang ya. Perang dagang antara Amerika Serikat, maka Amerika Serikat menciptakan satu vaksin menggunakan perang biologis. Jadi senjata yang dilakukan misalkan perang sekarang ini bukan menggunakan senjata. Makanya kayak
negara komunis itu selalu menentang Amerika Serikat. Uni Soviet, negara PKI ya, yang bukan komunis masih dalam. Amerika Latin. Amerika Latin itu di bawah naungan Amerika Serikat pada zamannya. Jadi Amerika Latin itu adalah penghasilan minyak terbesar, diintervensi oleh Amerika Serikat. Nah, ketika Amerika Serikat mengintervensi, akhirnya salah satu beberapa tokoh-tokoh aktivis dari Amerika Latin, Che Guevara, Fidel Castro, itu melakukan pemberontakan ke Havana. Kemudian mengancam Amerika Serikat bahwa kami tidak boleh di bawah naungan Amerika Serikat. Jadi intervensi dari Che Guevara dan Fidel Castro, salah satu pejuang dari Amerika Latin, mereka mampu keluar dari genggaman Amerika Serikat. Karena sebelum-sebelumnya Amerika Serikat itu naungi beberapa negara. Salah satu presiden Republik Indonesia yang mampu menentang Amerika Serikat hanya Bung Karno sendiri. Indonesia pernah keluar dari PBB karena Bung Karno tahu Amerika Serikat itu adalah dalang dari kerusuhan berbagai negara. Timur Tengah akan tetap perang, karena Amerika Serikat memegang Timur Tengah, penghasilan minyak terbesar. Jadi perang dagang ini, makanya yang kena pertama virus itu di Wuhan kan, pertama kali. Nah, penyebaran virus corona oleh intelijen Amerika Serikat itu secara struktur dan sistematis. Mereka menyerang negara-negara yang mencoba melawan mereka, yaitu Cina. Singkat cerita, ketika Cina mengalami anjlok krisis ekonomi politik pada saat pandemi COVID-19, pertanyaan kemudian, apakah Indonesia terpapar virus corona enggak? Jawabannya tidak. Itu dikaji secara ekonomi politik ya, bukan secara ilmu kesehatan. Kenapa tidak? Cina dan Amerika Serikat punya investasi besar di Indonesia. Freeport, siapa yang pegang? Amerika Serikat, men. Di Kalimantan, lahan sawit, Cina yang miliki itu. Tambang dan lain sebagainya, Cina dan Amerika Serikat. Jadi investasi kedua negara itu besar di Indonesia. Nah, ketika pandemi COVID-19 atau virus corona menyebar ke Indonesia, maka sahamnya Amerika Serikat dan Cina akan mati. Dan ekonomi kedua negara ini akan hancur. Makanya Cina dan Amerika Serikat tetap menjaga Indonesia. Tidak boleh menyebar virus corona. Nah, disinilah kesempatan negara melakukan kontrak politik, konstelasi politik global. Joko Widodo meminta kepada kedua negara ini, oke, saya akan melakukan agitasi propaganda bahwa Indonesia terpapar virus corona. Yang pertama kali kena itu adalah Menteri Kesehatan Indonesia. Itu mulai agitasi pertama. Tiba-tiba di Metro TV, TV1 diberitakan Menteri Kesehatan terpapar virus corona. Waktu ketemu dengan Menteri Luar Negeri, gini narasi yang dibangun oleh negara. Di situ mulai terpapar virus corona Indonesia. Ya, mulai terpapar. Nah, ada kontrak politik dilakukan oleh Joko Widodo. Kenapa? Untuk memuluskan pembangunan jilid 2 kerjaan Jokowi, dia melakukan kontrak politik untuk melakukan agitasi propaganda bahwa Indonesia terpapar virus corona. Tapi realitanya kemarin, beberapa tenaga kerja asing Cina masuk di saat pertama pandemi bulan 4 2020 di Ambon itu, tenaga kerja asing Cina masuk ke Indonesia secara bebas, termasuk di Sulawesi Barat. Di saat pandemi kok orang asing bisa masuk, sementara kita masih PSBB dan PPKM. Ada apa? Pak virus ini benar tidak? Iya. Indonesia itu tidak, virus corona itu tidak kena di Indonesia, men. Hanya agitasi propaganda negara, sehingga utang luar negeri semakin bertambah. Alasannya nanti Jokowi ketika ditagih janjinya, kenapa utang luar negeri semakin bertambah di Indonesia? Jawabannya karena pandemi COVID-19. Realitanya tidak. Dia meminjam di Bank Sentral Amerika Serikat, dia World Bank dan IMF dan sebagainya. Dia meminjam ke sana. Kemudian vaksin yang kita
hari ini pakai ini diberi gratis sebenarnya. Tapi negara melakukan agitasi propaganda bahwa kita membeli dengan nominal berapa triliun, sehingga mereka mampu melabui pikiran masyarakat Indonesia. Kesempatan emaslah negara Republik Indonesia hari ini untuk meminjam dana luar negeri lebih besar lagi. Indonesia tidak kena virus corona. Ketika kena Indonesia, maka kedua negara ini akan ekonominya akan menanjak. Tapi secara ilmu kesehatan, oke, pasti akan masuk. Tapi kalau kita banding dengan flu Spanyol dengan pandemi COVID-19, saya rasa flu Spanyol dulu flu yang paling mematikan. Pada saat itu manusia kena flu Spanyol itu langsung mati di tempat. Lebih ganas dari pandemi COVID-19. Flu Spanyol belum ada WHO, Persatuan Dokter Dunia, belum ada. Ilmu kesehatan belum terlalu ada nih di zaman-zaman flu Spanyol. Belum ilmu pengetahuan tentang ilmu sains tentang ilmu kesehatan itu belum ada. Manusia pasti mengalami kematian yang sangat luar biasa. Hari ini flu yang sangat bisa saya katakan TBC sekali bisa dihilangkan dengan balon. Iya. Bisa dihilangkan dengan balon. Oh, manja sekali negara. Sekarang lebih banyak mengcovidkan pasien. Gitu ya aku untuk memecahkan. Jadi itu pijakan dasar analisis sebagai alasan penolakan PPKM atau dalam diskusi ini. Bung setidaknya menolak PPKM dengan alasan apa kajian ekonomi politiknya. Jika teman-teman ingin melakukan aksi, teman-teman harus selesai basis materinya. Apa kajian analisis ekonomi politik? Harga komoditi di Kabupaten Goa menurun karena pandemi COVID-19. Nah itu ada aksi, lakukan aksi. Hai, naikkan harga jagung di desa apa yang namanya taring ini. Nah itu yang perlu dikaji oleh teman-teman. Oke, itu untuk memecah ya. Oke. Dari zaman tadi ya. Kemudian adanya bangsa anu dan sebagainya. Oke. Jadi pemimpin besar tadi lahir atas dasar tekanan sosial. Teman-teman masih ingat ya? Masih ya? Dan pola pikir manusia dipengaruhi oleh zaman dan pemikir-pemikir besar lahir atas dasar ketika ada penindasan yang ada. Bung Karno belum tentu menjadi pemikir besar, menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama. Kalau Belanda tidak hadir di Indonesia, melakukan penjajahan. Dan beberapa ulama-ulama lainnya. Ulama, apa yang lain. Semua lahir karena adanya penindasan. Jadi penting juga ketika kita ditindas. Kayak teman-teman sekarang mempertanyakan persoalan pandemi. Ya teman-teman harus mengkritisi itu. Hari ini ruang gerak dari petani, nelayan, buruh, pedagang kaki lima dan lain sebagainya itu menerapkan pasar monopoli. Ada perlaporan dari pemuda Maluku. Para pejuang-pejuang dari Maluku itu pernah dilihat di dalam uang 1.000 itu. Dia pegang parang itu. Timuran. Ya, itu bagian dari wilayah timur ya. Nah, di Maluku pada situ ada pemberontakan sebesar terhadap bangsa Portugis. Setelah bangsa Portugis diusir dari Maluku, bangsa kedua itu Spanyol. Spanyol hadir 1521. Bangsa kedua Spanyol. Kehadiran bangsa Spanyol pada saat itu melakukan kerjasama untuk membeli seluruh hasil komoditi di Nusantara. Salah satu mereka kerjasama dengan Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Goa, Kerajaan Macan. Oke. Jadi di situ bagaimana paham? Terkait. Ya, silakan. Oke, berbicara tentang pemerintah ini ya. Pemerintah yang jahat. Saat ini Indonesia memiliki pemerintah yang jahat. Contoh yang belum tahu ya.
Gimana? Kenapa saya bilang pemerintah itu jahat? Karena keadilan seluruh rakyat Indonesia diubah menjadi keadilan keadilan pemerintah seluruh Indonesia. Ya, kan? Kesejahteraan seluruh pemerintah Indonesia. Dalam tidak sadar kita saat ini berdiri. Oke. Saya lanjut. Dalam tidak sadar kita ini sekarang ditindas oleh pemerintah, begitu kan? Di mana pedagang bicara tentang COVID sekarang kan lagi PPKM, di mana seluruh pedagang kaki lima ditindas. Itu sungguh jahatnya pemerintah. Ya. Kita tidak menyalahkan Satpol PP. Ya, kita tidak menyalahkan Satpol PP. Satpol PP kita menyalahkan pemerintah karena Satpol PP juga itu diperintah. Begitu. Ya kan? Jadi kita yang di ruangan ini, pemuda-pemuda Indonesia adalah calon untuk merubah Indonesia ke depannya. Hanya ada satu kata, lawan. Terima kasih atas perhatiannya. Rumah sumjangku. Oke, luar biasa ya. Narasi yang dibangun oleh Lupa Wais. Oke, bicara pemimpin, kita masuk pada sesi akhir ya. Pemimpin itu harus memiliki kecerdasan. Ada 3 konsep kecerdasan. Yang pertama adalah afeksi dan kognitif dan spiritualitas. Apa itu afeksi? Afeksi itu adalah pengelolaan emosional. Afeksi itu adalah emosional. Pemimpin itu harus mampu mengelola emosionalnya. Misalnya mengambil keputusan. Ada yang tetap ngotot, saya tidak sepakat begini. Tiba-tiba emosional Anda tidak terkontrol, Anda mengambil keputusan dengan cara otoriter. Jadi kecerdasan pemimpin akan hilang. Karena kecerdasan pemimpin harus memiliki 3 kriteria ini: afeksi, kognitif, dan spiritual. Jadi afeksi ini jadi bicara tentang emosional. Harus dikelola emosional. Saya diajar sama senior saya, orang Timur Leste yang merdeka jadi negara sendiri. Saya kalau ke kosnya itu, kita baca buku dikasih mabuk dulu. Minum bir sambil baca buku. Lalu ditanya, masih sadar tidak? Di situ dikelola emosionalnya. Kadang orang kalau mabuk kan keceplosan. Kau babi anjing kau. Kalau mabuk kan? Logikanya begini, kalau mabuk, siapa yang ciptakan alkohol? Manusia. Nah, kenapa manusia dikuasai dengan alkohol? Sementara manusia yang ciptakan alkohol. Sama halnya, manusia diciptakan oleh Tuhan menurut agama ya. Tidak mungkin manusia menguasai Tuhan. Dia menciptakan loh. Sepakat? Makanya kalian baru tahu ya, tangan kiri adalah simbol perlawanan. Ya, lawanan. Jadi jangan begini angkat tangan kirinya. Ini bukan perlawanan. Tapi gaya, bisa saja begini. Begini ya. Lawanan. Tidak apa-apa teriak di sini ya. Apa-apa teriak. Bebas. Ketika saya mengatakan sebentar merdeka, teman-teman sudah merdeka. Ketika saya mengatakan hidup rakyat, kalian juga hidup. Ketika saya mengatakan hidup mahasiswa, hidup. Ketika saya mengatakan hidup siswa, teman-teman juga hidup. Oke? Siap. Merdeka! 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 Hidup rakyat! Hidup!
dari pembicaraan saya hari ini. Mohon maaf ya. Saya minta satu persatu memberikan satu pernyataan dengan caranya masing-masing. Apapun itu yang disampaikan. Entah kau bilang pemateri tais atau inspirasi atau orasi ininya silakan. Tapi jangan waktu yang sangat cepat ya. Soalnya pemateri terakhir ini lagi nunggu di luar. Sudah sampai Total atau tidak sama sekali. Dia ulang tadi. Harus ada bilang mereka supaya hidup kamu bertindak. Hidup kamu bertindak. Tangan kirinya. Total atau tidak sama sekali. Hidup rakyat. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Merdeka. Merdeka. Oke, next. Bukan saya kontrol santai. Salam perjalanan, salam perlawanan. Salam. Merdeka! 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 Hidup rakyat! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat yang tertindas! Hidup! Sejatinya kehidupan hidup adalah perjuangan! Hidup! Next. Jangan lupa kenalkan nama. Ini nih. Jangan lari. Perkenalkan, nama saya Dewi Pertiwi dari Lembaga Karang Taruna Desa Botojong. Oke. Saya ingin mengucapkan Kita salah. Mau nyampaikan apa? hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup. Hidup perempuan. Hidup. Nama-namanya dikenal. Perkenalkan, nama saya Rangga dari Karang Taruna Botojong. Merdeka! Merdeka! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Ya, itu saya hanya ingin menyampaikan pemerintah bangsa. Ya! Anak Karang Taruna benci pemerintah. Iya. Perkenalkan, nama saya Salman Afandi. Saya dari Berdiri. Perkenalkan, nama saya Salman Afandi. Saya dari Karang Taruna Desa Botojong. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Merdeka! Merdeka! Mungkin saya tidak bisa memberikan sepatah kata karena di dalam otak saya semua hal-hal buruk sudah tersip di otak saya tentang pemerintahan yang ada di Indonesia sekarang. Ya, sepakat itu. Dan hanya ada satu kata. Lawan! Karena sini menjadi Ayo, next. Perkenalkan, nama saya Otto Wais. Perkenalkan, nama saya Otto Wais. Biar mabuk. Hidup rakyat! Hidup! Hidup petani! Hidup! Ya. Hidup mahasiswa. Oke, terima kasih buat pemerintah yang sampai sekarang masih menindas kami. Satu kata, kalian itu memang baik begitu. Karena kami di sini dapat semangat untuk melawan pemerintah yang jahat. Belajar untuk maju. Ya kan? Nah, hanya ada satu kata. Lawan! Oke, terima kasih. Oke, untuk Jangan. satu
untuk Ini- Karang Taruna tuh. Saya lihat Alhamdulillah. Ini perempuan satu ini. Ini perempuan hebat di desa sini. Ya, dia loyalitasnya dalam kegiatan luar biasa. Silakan, perkenalkan. Kebetulan saya juga Bukan, tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya ini. Saya asli orang Desa Tari, salah satu anggota dari Formulata. Merdeka. Merdeka! Merdeka! Hidup rakyat! Hidup! Hidup petani! Hidup! Hidup perempuan! Hidup! Merdeka! Merdeka! Ya, next. Cepat. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Greni. Tempat Merdeka! 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 Hidup rakyat! Hidup! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Tiran. Merdeka. Merdeka! Merdeka! Hidup rakyat! Hidup! Gimana Indonesia mau kayak itu? Hidup rakyat. Tangan, santai aja. Ngapain malu? Hidup rakyat. Hidup rakyat! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup perempuan! Hidup! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya jangan di depan. Perkenalkan, nama saya Supriyadi dari Lembaga Sanggar Seni Bija. Saya punya sepatah kata, yaitu yang bertahan adalah pemenang. Hidup! Merdeka! Merdeka! Hidup anak bersama! Dari tadi udah ada yang bilang Merdeka! Hidup Pangandaran! Asik! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Reni Hidayat, biasa dipanggil Sol. Oh, yes. Dari Lembaga Sanggar Seni Bija. Ya, buat pemirsa, pesan satu saja. Gantung. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sardi dari organisasi Sanggar Seni Bija. Oke. Merdeka! Merdeka! Hidup pelajar! Hidup! Hidup petani! Hidup! Hidup seni! Hidup! Merdeka! Merdeka! Satu kata. Berjuang selagi masih hidup. Bung dibelah sebelum dilawan. Dari Sanggar Seni Bija. Oh, mantap. Saya cuma mau berkata keren apa sih? Kasih ilmunya dari kakak Mengangkat. dari kakak yang tadi juga. Itu hidup rakyat. Hidup mahasiswa.
Semuanya hidup. Semuanya bermati. Lagi-lagi, jadi laki-laki itu jangan malu. Iya. Gimana caranya memerdekakan Indonesia? Iya. Berdiri aja susah. Ayo, Bung. Bung, berdiri. Yang terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan nama saya Herman. Iya. Iya, satu. Asal dari organisasi Sanggar Seni Bija. Kiri. Ya. Mengapa kita hidup pada semua kita ini? Aduh. Kata-kata buat pemerintah. Oke. Perkenalkan nama saya Fitras dari Sanggar Seni Bija. Merdeka! Merdeka! Hidup rakyat! Apa ya? Itu saja. Goncangkan nih gedung. Gedung apa ini namanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu dari Sanggar Seni Bija. Ini satu pesan untuk pemerintah. Turunkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sapril. Berasal dari Foto. Saya datang ke sini bersama teman-teman. Satu kata buat pemerintah. Jaga negeri ini baik-baik.